Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai Capricorn, semoga sehat selalu. Venus retrograde in Leo 23 Juli 2023. Terus retrograde hingga sampai ke House of Cancer di tanggal 7 Agustus 2023. Tetap retrograde di Cancer dan selesainya di tanggal 4 September 2023. Kemudian transit ke Leo, masuk ke Leo 2 Oktober 2023. Jadi bacaan ini bisa hingga sampai Oktober 2023. Capricorn di tanggal 7 Juli 2023, Venus berada di house ke-8 Capricorn di Leo ya. Sebelum retrograde ke house ke-7. Cancer berada di house ke-7 Capricorn. Pada periode Venus yang berada di house ke-8 Capricorn, ada banyak pengeluaran uang ya. Banyak banget pembiayaan. Banyak uang masuk, tapi banyak juga yang dikeluarkan. Ada aja yang perlu dibenerin, ada aja yang perlu dibeli, ada aja yang harus diselesaikan dan semuanya membutuhkan uang. Venus yang berada di house ke-8 ini juga membuat Capricorn ingin merubah sesuatu di dalam kehidupannya, termasuk cara menyayangi, cara menunjukkan kasih sayang, dan ingin memperbaiki hubungan. Bisa saja ini dengan figur ibu atau figur anak atau saudara perempuan di dalam kehidupan Capricorn. Saturnus yang berada di house kedua Capricorn membawa Capricorn mandiri dari sisi keuangan. Nah, sisi kemandirian inilah yang cenderung membuat Capricorn merasa tidak membutuhkan peran siapapun di dalam kehidupannya atau merasa semuanya itu berkat jeripaya dan perjuangan sendiri. Padahal di balik itu kan ada peran orang-orang yang nge-support secara motivasi atau secara doa Capricorn untuk mendapatkan rezeki lebih atau mendapatkan kelancaran dalam perjalanan kehidupannya. Kesehatan yang tidak baik Capricorn ketika Venus berada di house ke-8 ini menandakan stamina yang kurang baik, fisik yang kurang baik sehingga mudah terserang penyakit. Coba diingat Capricorn pada bulan 7 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023 kemungkinan Capricorn sakit ya. Ini bisa saja penyakit yang memang udah ada di dalam, kambuh ya, atau memang penyakit baru. Tetapi ya sembuh karena Venus kan ya, jadi energi perawatan dan penyembuhan akan berguna. Karena Venus yang menyoroti house ke-8 Capricorn ini juga menyoroti house kedua, kemudian Lord dari Aquarius ini kan Saturnus dan Uranus. Uranusnya berada di house keempat. Jadi ini terlihat memang koneksi batin antara Capricorn dengan figur ibu sepertinya tidak baik. Atau memang ini adalah bentuk pengabdian Capricorn kepada figur ibu yang sedang sakit atau membutuhkan teman hidup ya. Misalnya ibu di kediamannya sendiri. Jadi Capricorn memilih untuk membawa ibu bersamanya atau tinggal di rumah ibu untuk nemenin ibu, merawat ibu. Ini adalah bentuk pengabdian. Dan pengabdian itu semakin menguat ketika Venus berada di house ke-8 Capricorn. Tapi mungkin bagi Capricorn yang berumah tangga ini ada sedikit ketidakcocokan dari kata-kata, perbedaan pendapat ya dengan pasangan karena pembahasan figur ibu. Sebagian Capricorn juga ada kaitan dengan warisan ataupun wasiat dari figur ibu. Oke, kemudian ketika Venus retrograde ke house ke-7 Capricorn. Venus ini adalah Lord dari Taurus yang berada di house ke-5 Capricorn, juga Lord dari Virgo yang berada di house ke-9 Capricorn. Venus membentuk garis trikona di dalam bagan chart Capricorn. Ini artinya ketika Venus retrograde di house ke-7 Capricorn, ini akan memperbaiki hubungan Capricorn dengan figur ibu jika memang sebelumnya ada ketidakcocokan atau perbedaan pendapat ya. Juga akan memperbaiki hubungan dengan pasangan dalam pernikahan akan semakin harmonis dan suasana rumah tangga lebih hangat ya. Dengan kemitraan dan partnership juga akan ada perbaikan komitmen atau memulai komitmen baru.
Kemungkinan juga Capricorn terfikir untuk memulai bisnis baru pada Venus retrograde ini, tapi khusus untuk bisnis ataupun wirausaha, kemungkinan besar ada penundaan yang berasal dari izin ataupun terkait tentang fasilitas ya, karena Saturnus retrograde saat ini hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, dokumen-dokumen penting, izin dari pemerintah mungkin akan terhambat pada periode ini, tapi memang disarankan untuk menyelesaikan dokumen-dokumen itu hingga nanti ketika Saturnus selesai retrograde-nya itu di bulan Oktober ya, Capricorn bisa jalan tuh bisnisnya. Dan Capricorn akan sangat percaya diri kan untuk mempromosikan bisnis Capricorn karena segala perizinannya sudah lengkap dokumen-dokumennya. Kemungkinan juga Capricorn bisa mendapatkan uang lebih banyak dan mendapatkan kepuasan dari sisi pendapatan. Capricorn juga akan sangat produktif karena semangat ya, ada kemitraan dan partnership yang solid. Dan ini juga adalah periode Capricorn mencapai posisi teratas di dalam karir Capricorn. Posisi puncak kemungkinan bisa didapat ketika Venus retrograde di house ke-7. Kemungkinan juga akan ada peluang Capricorn untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan di luar negeri. Kalau memang sebagian Capricorn sudah merencanakan untuk bekerja di luar negeri, maka ini adalah periode yang terbaik untuk mencapai keinginan itu. Namun sekali lagi apabila masih ada dokumen yang belum selesai, ini bisa saja terkendala tapi bisa terlaksana jika dikejar untuk diselesaikan. Masa-masa kesuksesan, kejayaan, dan bersinar bisa didapatkan dan bisa dilihat ya Capricorn. Capricorn juga bisa terlibat dalam usaha, wirausaha ya, atau bisnis perdagangan. Untuk keuangan, kekayaan bisa meningkat, dan tabungan bisa aman. Mungkin Capricorn juga akan membuat investasi baru ya, bentuk penyimpanan uang ataupun aset yang baru. Bagi Capricorn yang single, kemungkinan pada Venus retrograde ini akan menemukan seseorang, tetapi disarankan tidak terburu-buru untuk berkomitmen. Dinikmati aja dulu pendekatannya ya, karena sebenarnya dalam hubungan percintaan itu kan pendekatannya yang membuat hati berbunga-bunga ya. So untuk komitmennya bisa nanti disepakati ketika Venus sudah selesai retrograde-nya dan Saturnus juga sudah selesai retrograde-nya. Karena kalau dipaksakan untuk menikah pada periode ini pun tidak baik ketika Venus retrograde, bisa terkendala dari keuangan karena Saturnus berada di house kedua Capricorn, dan terkendala juga dari dukungan orang tua ya. Kalau pernikahan biasanya dibantu uangnya oleh orang tua, maka ketika Saturnus retrograde, Capricorn harus benar-benar mandiri, orang tua lepas tangan atau memang tidak mau membantu atau memang tidak memberikan restu. Jadi sabar sampai nanti di bulan Oktober untuk menikah ataupun berkomitmen. Kesehatan Capricorn yang tadinya bermasalah saat Venus berada di house ke-8, maka pada periode ini kesehatan Capricorn akan sangat baik, tidak ada permasalahan, bahkan hubungan dengan orang-orang terdekat, dengan pasangan juga bisa semakin dekat pada periode ini. Kemudian Capricorn, setelah Venus retrograde, Venus akan masuk ke house ke-8, maka diingatlah apa yang dirasakan Capricorn ketika Venus berada di Leo, yaitu sejak bulan 7, ya, 7 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023. Maka ketika Venus yang berada di house ke-8 ini bisa membawa kembali stamina yang menurun, rasa lelah, atau penyakit lama yang kambuh kembali. Jadi tetap dijaga ya Capricorn, pola makannya, pola tidurnya, dan asupan-asupan makanannya. Pada periode ini juga Mars, Sun, dan Merkuri berada di house ke-9 Capricorn. Di bulan Oktober sepertinya akan ada perayaan, akan ada komunikasi massal ya, bukan hanya Capricorn dengan satu atau dua orang, tetapi beramai-ramai. Ini sepertinya sebuah resepsi, apakah ini resepsi pernikahan, atau resepsi perayaan kelulusan, atau resepsi ulang tahun ya, apa saja. Ini momennya adalah kumpul bersama dalam jumlah yang besar dan penuh dengan sukacita. Dan momen ini di bulan Oktober ini merubah status dan background Capricorn. Misalnya, kalau pada periode ini terjadi
perayaan wisuda ya, maka sudah tentu status Capricorn berubah dengan gelar yang ditambahkan ya. Atau pernikahan terjadi pada periode ini, maka tentu saja yang tadinya single atau lajang ya sudah punya pasangan, nggak single lagi. Berubah ya statusnya. Atau akan ada hubungan yang dijalin di titik ini yang tadinya menikmati pendekatan akan berkomitmen pada periode ini, dan disinilah ada momen-momen komunikasi yang intens, perjalanan jarak singkat. Dan di bulan Oktober, Ketu ini akan mundur ke house ke-9 Capricorn. Jadi tidak ada lagi planet malefik ataupun pengaruh planet-planet yang menetap cukup lama di area profesi ataupun pekerjaan Capricorn. Ini akan membuat kestabilan di dalam pekerjaan, usaha ataupun bisnis yang dijalani oleh Capricorn. Ya, dicatat periode-periode yang sudah saya sebutkan tidak langsung termanifestasi ya, tetapi butuh proses juga beberapa bulan. Oke, Capricorn, jika ada zodiak yang pengaruh Venus retrograde ini kurang baik, tentunya merasa waktunya lambat banget berputar ya. Tapi bagi Capricorn, momen Venus retrograde di house ke-7 ini cukup membahagiakan, sehingga Capricorn merasa kalau bisa waktunya jangan cepat berlalu deh gitu ya. Tapi tetap saja waktu akan berjalan, maka manfaatkan periode ini baik ya Capricorn. Dukungan alam semesta untuk Capricorn memperbaiki komunikasi dengan orang-orang yang tadinya sudah tidak berkomunikasi atau pernah terjadi konflik sangat didukung ya pada periode ini. Perbaikan-perbaikan networking, partnership, kemitraan juga akan sangat baik pada periode ini dan menghasilkan serta menguntungkan. Manfaatkan ya Capricorn. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman. Siapa tahu bacaan ini ditunggu, dicari, diharapkan oleh teman-teman yang lain di media sosial teman-teman. Sehat selalu, berkelimpahan rezekinya. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan vediknya ke Instagram, ada nomor WhatsApp di bio Instagram, tetapi jangan chat melalui inbox insight Instagram ya, karena saya jarang buka dan akan lama nanti balesnya. Oke, teman-teman Capricorn, nantikan video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.